Jumlah kasus COVID-19 di Turki lampaui Cina. 127 warga binaan lapas kelas 2A sujud syukur usai dibebaskan. MUI keluarkan fatwa tentang sholat berjamaah. RI terancam kebanjiran 5 juta pengangguran. Ratusan warga sambut kepulangan pasien sembuh corona. Selamat pagi, inilah Miko Info pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Umi Mafudo Sadia. Ya pemirsa, selain headline tadi kami juga telah menyiapkan beberapa informasi penting lainnya. Di antaranya, narapidana asimilasi corona meresahkan warga dan perkembangan terbaru COVID-19. Kita ke berita pertama pemirsa. Jumlah pasien positif corona di Turki lampaui Cina dengan jumlah 83.000. Total kasus virus corona COVID-19 di Turki resmi melampaui Cina. Jumlahnya kini mencapai 9.980 kasus per Senin 20 April 2020. Banyaknya kasus positif di Turki dipengaruhi oleh tingginya tes virus corona di negara itu. Menteri Kesehatan Menkes Turki, Dr. Fahrettin Koca melaporkan ada 673.000 tes yang sudah dilakukan. Secara resmi, kasus Turki sudah melewati kasus di Cina yang jumlahnya 83.000 kasus. Meski demikian, data Cina diragukan kejujurannya. Menkes Koca tiap hari selalu memberikan update virus corona baru di akun Twitter resminya. Data kasus positif di Turki memang tinggi, tetapi angka kematiannya sangat rendah, yakni 2.140 kasus. Dalam sehari, Turki mampu melakukan hingga puluhan ribu tes virus corona. Perhitungan terkini mereka melakukan 39.703 tes dalam sehari. Total pasien sembuh di Turki dilaporkan mencapai 13.430. Dari Miko Info melaporkan. Bisa menghirup udara bebas, 127 warga binaan lapas kelas 2A Sidoarjo langsung sujud syukur usai dibebaskan. Pembebasan lebih awal dari masa hukuman tersebut sesuai Permenkumham nomor 10 tahun 2020 tentang pemberian asimilasi di rumah bagi warga binaan untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Narapidana yang memenuhi syarat dalam program asimilasi yakni yang sudah menjalani 2/3 masa pidananya jatuh pada 31 Desember 2020 untuk kemudian dibebaskan. Pembebasan narapidana di Lapas Sidoarjo akan dilakukan bertahap hingga tanggal 7 April mendatang untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sementara itu, 50 narapidana Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Kabupaten Tuban, Jawa Timur juga mendapat pembebasan. Sebelum keluar lapas, seluruh napi dilakukan penyemprotan disinfektan dan mengikuti pembinaan. Kemudian serah terima melalui online dari Lapas Tuban kepada Badan Pengawas Wilayah Bojonegoro. Pemulangan narapidana dilakukan secara bertahap sesuai dengan instruksi pemerintah serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para napi. Bagi para narapidana yang bebas tetap dilakukan pengawasan dan pembinaan, serta pemantauan agar tetap dapat menjalankan pembinaan di rumah. Seluruh narapidana ini pun tidak diperkenankan untuk pergi keluar kota sampai batas waktu masa tahanan berakhir, serta sebagai upaya pencegahan penyebaran virus baru SARS-CoV-2. Kita bukan membebaskan, ya, tapi mengeluarkan warga binaan yang memenuhi syarat untuk ikut program tersebut, ya, untuk melaksanakan asimilasi tinggal di rumah. Dari Miko Info melaporkan. Ya pemirsa, berbeda dengan ex-narapidana di Sidoarjo yang langsung sujud syukur usai dibebaskan, ex-narapidana Jakarta Utara justru ditembak mati karena kembali merampok di sebuah angkutan umum. Polres Jakarta Utara menindak tegas AR, 42 tahun, ex-narapidana yang bebas karena asimilasi corona. AR terpaksa ditembak mati karena melawan saat akan ditangkap polisi. Kapolres Jakarta Utara Kombes Budi Herdi Susianto mengatakan AR merupakan pelaku perampokan di dalam sebuah angkot di kota Depok pada Minggu malam. Tersangka AR asli Palembang yang bersangkutan ini adalah ex-narapidana asimilasi LP Bandung dalam kasus-kasus pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP. Saat itu AR sempat dimasukkan dalam daftar pencarian orang DPO, sementara temannya JN, 33 tahun, juga mendapatkan asimilasi.
Tersangka JN merupakan ex-narapidana asimilasi dari Lapas Salemba dalam kasus 365 KUHP. Sementara Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara AKBP Wirdanto menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu. Saat itu kedua pelaku menodong wanita penumpang Kopaja. Pada saat korban dalam perjalanan pulang menaiki angkutan M15 arah kota Tanjung Priuk. Pelaku meminta korban untuk mengeluarkan handphone dan dompet tetapi korban tidak mau. Para pelaku kemudian menodongkan sebilah pisau ke leher korban. Namun korban mencoba melawan hingga telapak tangan kanan korban terluka akibat tergores sabetan pisau pelaku. Sementara berhasil mengambil tas korban beserta isinya, para pelaku turun diikuti korban dan korban mengejar sambil berteriak. Pelaku atas nama JN adalah warga Pulau Gadung. Tidak lama kemudian polisi menangkap pelaku. Pada saat pengembangan tersangka lainnya, tersangka JN yang sudah diamankan berusaha melawan petugas dan akhirnya dilakukan tindakan tegas terukur untuk melumpuhkan ke arah kaki. Sudah mendapat perawatan dan saat ini ditahan di Polresto Jakarta Utara. Dari Miko Info melaporkan. MUI keluarkan fatwa terkait sholat berjamaah karena menganggap sholat berjamaah merupakan salah satu potensi penyebaran virus COVID-19. Kami telah terhubung dengan rekan kami Umi Mahfudah Sadiah yang akan mewawancarai langsung bagaimana pendapat warga tentang fatwa tersebut. Bagaimana, Saudara Sadiah? Terima kasih Umi. Ya, selamat pagi pemirsa. Saat ini kita telah berada di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Kita akan bertanya mengenai pendapat warga sekitar terkait fatwa MUI sholat berjamaah pada masa pandemi Corona. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Ibu Yuli. Ya, Ibu Yuli, apakah Ibu Yuli telah mendengar mengenai fatwa MUI terkait sholat berjamaah? Sudah. Ya, bagaimana pendapatnya Ibu? Setuju saja. Yang penting itu untuk kebaikan kita bersama. Oh ya, berarti tidak apa-apa ya Bu ya dengan adanya fatwa tersebut ya Bu ya? Apa-apa. Ya, kalau boleh tahu daerah sini masih diadakan sholat berjamaah Bu? Alhamdulillah masih. Akan tetapi pastinya sesuai dengan protokol yang semestinya ya Bu? Iya betul. Ya, saya Umi Mahfudah Sadiah kembali ke studio. RI terancam kebanjiran 5 juta pengangguran baru gegara Corona. BKF, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengungkapkan angka ini akan terus bertambah, khususnya bagi masyarakat yang ekonominya terdampak virus Corona. Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan angka pengangguran bisa bertambah antara 2,9 juta sampai lebih dari 5 juta orang berdasarkan skenario yang dibuat pemerintah. Febrio mengatakan skenario yang dibuat pemerintah saat ini ada skenario berat dan sangat berat. Pada skenario berat, pemerintah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi berada di level 2,3% dengan potensi angka pengangguran sekitar 2,9 juta orang. Sedangkan pada skenario sangat berat, dijelaskan Febrio pertumbuhan ekonomi nasional akan minus dengan potensi angka pengangguran mencapai lebih dari 5 juta orang. Menurut Febrio, hingga saat ini pemerintah Indonesia masih berusaha memegang skenario berat selama menanggulangi COVID-19. Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan stimulus yang totalnya mencapai 438,3 triliun. Total stimulus ini berasal dari stimulus 1 untuk sektor pariwisata sebesar 10,3 triliun, stimulus 2 untuk keringanan pajak sebesar 22,9 triliun, dan stimulus 3 sebesar 405,1 triliun. Namun untuk menjaga penurunan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada tingkat pengangguran nasional, harus ada keterlibatan banyak pihak dan tidak bisa ditanggung pemerintah sendiri. Pemerintah membutuhkan bantuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan hingga pihak korporasi. Sebelumnya, dampak penyebaran virus corona mendatangkan malapetaka pada ekonomi dunia. Hal itu dapat mendorong sekitar 0,5 miliar jatuh ke jurang kemiskinan. Dari Miko Info melaporkan. Kabar baik datang dari kota Tasikmalaya pemirsa. Ratusan warga kampung Gunung Siman, Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, menyambut kedatangan pasien sembuh COVID-19. Pasien berinisial AU 35 tahun warga kampung setempat selama beberapa pekan menjalani masa karantina dan pengobatan sampai akhirnya dinyatakan sembuh setelah hasil swabnya negatif. Masyarakat menilai salah satu warganya itu sebagai pejuang kemanusiaan dan memberikan edukasi berharga tentang apa itu penyakit COVID-19. Budi pun meminta masyarakat kota Tasikmalaya tidak lagi khawatir apabila ada bagian masyarakatnya yang pulang sembuh akibat COVID-19. Soalnya selama ini pasien sembuh tak akan berpotensi untuk menularkan kembali virus corona kepada lingkungannya selama ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, UU Supangat mengatakan 1 pasien positif COVID-19 tersebut sudah pulang ke rumahnya dan dokter yang selama itu menanganinya memberikan rekomendasi untuk bisa isolasi mandiri dengan catatan wajib dilaksanakan. Pihaknya pun meminta kepada masyarakat untuk tidak menghakimi atau menilai bahwa orang yang berpenyakit corona dianggap selama ini tidak bisa kembali ke kampungnya. Saat ini bukti bahwa pasien positif corona bisa sembuh dan kembali lagi ke masyarakat tanpa ada kendala apapun. Kepala Puskesmas Mangkubumi Arif Prianto mengatakan pihaknya selama ini memberikan informasi kepada masyarakat kalau pasien yang sudah melalui masa karantina diperbolehkan pulang dan akan melakukan isolasi mandiri di rumah. Yang pertama kami bersyukur, alhamdulillah kita di Kota Tasikmalaya ada 2 pasien yang sudah sembuh ya. Salah satunya adalah yang pasien 001 yang sudah kembali kepada masyarakat. Dan kegembiraan kami adalah perlakuan masyarakat itu sendiri yang sangat luar biasa. Artinya mereka menerima kehadiran daripada pasien yang sudah sembuh dari COVID-19. Malah kita melihat bahwa masyarakat memberikan dukungan pada saat mereka pulang untuk diisolasi selama 14 hari dan masyarakat itu sendiri yang ikut memberikan dukungan, mengikut memfasilitasi daripada pasien tersebut. Dari Miko Info melaporkan. Ya pemirsa, berita selanjutnya adalah perkembangan terkini penanganan COVID-19 di Indonesia pada tanggal 18 April dengan jumlah positif corona mencapai 6.248. Data yang kita update pada tanggal 18 April hari ini pada pukul 12.00 adalah sebagai berikut. Bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan spesimen lebih di 45.000 spesimen dari lebih dari 39.000 orang. Ada hasil positif sebanyak 6.248, hasil negatif 33.174. Dari pemantauan yang kita lakukan, orang dalam pemantauan sudah lebih dari 176.000 dan kemudian PDP ada 12.000. Kita berharap bahwa 12.000 lebih PDP ini betul-betul dalam pengawasan yang ketat. Untuk kemudian kita perhatikan gejala klinisnya dan kemudian kita lakukan pemeriksaan antigen PCR. Karena inilah diagnosa pasti. Kasus sembuh 631 orang, kasus meninggal 535 orang. Sudah seluruh provinsi terdampak. Sudah 221 kabupaten kota yang terdampak. Provinsi yang kemudian jumlah pasien sembuhnya cukup banyak, kita bersyukur ada 205 di DKI, 96 orang ada di Jawa Timur, 44 di Jawa Tengah, ada 43 di Sulawesi Selatan, ada 41 orang di Jawa Barat. Total dari keseluruhan provinsi yang lainnya adalah sebanyak, kasus sembuhnya adalah sebanyak 631 orang. Saudara-saudara, kalau kemudian kita rinci data ini sebagai berikut, sampai dengan hari ini ada 325 kasus baru, sehingga total menjadi 6.248 orang. Ada 24 kasus sembuh, sehingga totalnya menjadi 631. Dan ada 15 pasien sembuh, totalnya menjadi 535. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita yakini bahwa penyebaran ini masih terjadi. Oleh karena itu, mari berpartisipasi lebih banyak dan lebih serius lagi, karena ini permasalahan kita. Partisipasi bisa kita lakukan dengan terus-menerus kita mematuhi anjuran-anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah, menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker. Terutama pada daerah-daerah yang sudah mengimplementasikan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Mari kita patuhi dengan sepenuhnya. Hanya ini cara untuk kita bisa melakukannya dengan baik. Kemudian kami mohon kepada masyarakat untuk paham betul bahwa pasien-pasien COVID-19 yang sudah sembuh,
mereka sudah tidak akan menularkan penyakitnya lagi. Karena persyaratan sembuh diyakinkan bahwa dia sudah negatif di dalam tubuhnya. Dari Miko Info melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Umi Mahfudoh Sadiah mewakili kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.